Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Siti Rosti Lestari dari kelas Farmasi 3E Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Akan sedikit memaparkan materi tentang bioetika dari mata kuliah Biologi Molekuler. Apa sih bioetika itu? Istilah bioetika ini relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan etos yang berarti adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika hidup. Bioetika diartikan sebagai studi interdisipliner tentang problem-problem yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik pada skala mikro maupun makro, dan dampaknya atas masyarakat luas serta sistem nilainya kini dan masa mendatang. Bioetika ialah suatu disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia, yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, membantu menyelamatkan kemanusiaan dan mempertahankan dan memperbaiki dunia beradab. Selanjutnya yaitu ada tujuan bioetika. Adapun tujuan dari bioetika, yang pertama, bioetika sangat diperlukan sebagai pengawal riset biologi dan bioteknologi modern. Yang kedua, pembelajaran bioetika diarahkan untuk mencegah dampak negatif yang muncul dari teknologi. Yang ketiga, pembelajaran bioetika menunjukkan pada mahasiswa untuk menjadi ilmuwan yang memiliki tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang keempat, yaitu pembelajaran bioetika dibutuhkan karena menekankan pada pengembangan berpikir kritis untuk menentukan sisi baik dan buruk atau dimensi etis dari biologi modern dan teknologi yang terikat, maksudnya yang terkait dengan kehidupan. Selanjutnya yang kelima, yaitu pembelajaran bioetika dapat melatih mahasiswa menjadi ilmuwan biologi yang dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan sebagaimana pengembangan pola berpikir yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW, yaitu pola berpikir menggunakan akal. Selanjutnya ada sejarah bioetika. Istilah bioetik pertama kali muncul pada tahun 1974 dan diperkenalkan oleh Van Rensselaer Potter dalam bukunya Bioetik, yaitu Bridge to the Future, pada tahun 1971. Ia mendefinisikan bioetik sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkombinasikan pengetahuan biologi dengan pengetahuan sistem nilai manusiawi. Jauh sebelum lahir bioetika, di kebudayaan barat dikenal Sumpah Hippocrates pada abad ke-3 dan 4 sebelum Masehi, yang berisi implikasi etika kedokteran, kewajiban etika dokter berhadapan dengan guru dan keluarga serta hubungan antara dokter dengan pasien. Sumpah ini merupakan bagian dari Corpus Hippocraticum, kumpulan tulisan yang diklasifikasikan oleh para bapak kedokteran. Selanjutnya ada kemajuan bioetik. Perkembangan bioetik sudah bergulir sejak kira-kira 35 tahun ini. Ciri-ciri utama yang menonjol dalam kemajuan bioetik yaitu yang pertama, interdisiplinaritas, melibatkan ilmu pertanian, hayati, biomedis, hukum, ilmu sosial, teologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada internalisasi. Problem-problem etis yang ditimbulkan dalam perkembangan ilmu-ilmu hayati bersifat internasional. Yang ketiga, ada pluralisme, banyaknya golongan dan pandangan diikutsertakan atau interaksi yang saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Selanjutnya, ada perkembangan bioetika di bidang kesehatan, meliputi penyakit sebagai kutukan dewa dan guna-guna, pengobatan secara tabib atau dukun, dunia kedokteran berkembang atau ditemukannya antibiotik, manusia sebagai Tuhan, yaitu transplantasi organ, hubungan dokter dengan pasien buruk, terjadinya penyimpangan etika, puncak penyimpangan etik, yaitu eksperimen dokter Nazi yang dijuluki Angel of Death, Joseph Mengele, dari Auschwitz Nazi di Polandia.
Adapun prinsip dasar bioetika dalam medis. Yang pertama ada autonomi atau otonomi adalah suatu kebebasan bertindak mengambil keputusan sesuai dengan rencana yang ditentukannya sendiri, termasuk bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Yang kedua ada justice atau keadilan adalah pembagian manfaat dan beban. Keadilan dapat diberikan dua tipe berdasar. Yang kedua adalah justice atau keadilan adalah pembagian manfaat dan beban. Keadilan dapat dibedakan pada dua tipe dasar, yakni keadilan komparatif, yang kedua keadilan non-komparatif. Selanjutnya ada beneficence atau berbuat baik. Kewajiban berbuat baik menuntut kita harus membantu orang lain atau memperhatikan kesejahteraan orang lain. Namun, kewajiban berbuat baik juga harus mempertimbangkan risiko dan manfaat. Hal inilah yang menimbulkan kerumitan masalah, karena pertimbangan risiko dan manfaat yang sering menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, yang terakhir itu ada non-maleficence atau tidak merugikan. Asas tidak merugikan merupakan suatu cara teknis untuk menyatakan bahwa kita berkewajiban tidak mencelakakan orang lain. Salah satu prinsip yang paling tradisional dan etika kedokteran yaitu primum non nocere. Yang terpenting adalah jangan merugikan. Inilah prinsip dasar tradisi Hipokratik. Jika tidak bisa berbuat baik kepada seseorang, maka sekurang-kurangnya wajib untuk tidak merugikan orang lain. Selanjutnya itu ada cloning pada hewan. Cloning pada hewan adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Ini berarti bahwa hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Kemudian ada cloning pada tumbuhan. Cloning tumbuhan merupakan teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Cloning dilakukan dengan menggunakan jaringan somatik, tumbuhan di dalam lingkungan aseptik yang terkontrol. Kemudian bioetik dalam cloning manusia. Itu terdapat dua sisi, yakni ada sisi positif dan sisi negatif. Yang pertama, mari kita bahas tentang sisi positifnya. Kubu Pro secara etika menyatakan bahwa cloning embrio tidak melanggar moral, karena yang pertama memberikan pengetahuan dan pencerahan yang lebih dan dalam tentang genetika. Yang kedua, telah banyak usaha para peneliti untuk membuat hewan transgenik yang mempunyai siswa yang diharapkan, seperti menghasilkan susu yang mengandung hormon tubuh manusia. Selanjutnya, khususnya pada manusia, cloning embrio adalah etis karena dia bisa memberi pencerahan pada mekanisme keguguran yang dialami oleh ibu hamil. Lalu, pada pasangan mandul bisa dilakukan proses bayi tabung. Bayi tabung adalah dengan merangsang indung telur untuk menghasilkan sel telur lebih dari satu. Kemudian, memungkinkan penyediaan organ tubuh sang calon bayi, karena ketika dia menjadi besar dan dalam perjalanan hidupnya membutuhkan cangkang organ tubuhnya, misalkan karena rusak oleh penyakit. Selanjutnya ada bioetika dalam cloning manusia menurut sisi negatifnya. Menurut sisi negatifnya, yang pertama dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kemudian, cloning pada hewan belum sepenuhnya sempurna. Contohnya, seperti domba Dolly ternyata menderita berbagai penyakit yang akhirnya memaksa para ilmuwan untuk melakukan eutanasi. Eutanasi itu seperti semacam bunuh diri yang dipaksa gitu. Kemudian terjadi kekacauan kekerabatan dan identitas diri dari hasil cloning maupun induknya. Selanjutnya, individu hasil cloning tidak akan mendapat imunitas bawaan, sehingga individu hasil cloning tersebut akan mudah
terangsang penyakit karena tidak mendapatkan imunitas bawaan sebagai pertahanan pertama terhadap infeksi penyakit. Kemudian berkurangnya keanekaragaman suatu spesies karena individu yang dihasilkan dari proses pengkloningan sama persis dengan DNA maupun sifat dan fisik induknya. Lalu individu hasil kloning sel-selnya diperoleh dari induknya. Ini berarti umur sel-sel hasil kloning pun sama dengan umur sel-sel induknya. Oleh karena itu, individu hasil kloning pun akan memiliki umur sama dengan induknya. Kemudian ada bioetika dalam bidang farmasi. Praktik bioetika juga selalu dikaitkan dengan intervensi medis yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Apoteker yang bekerja dalam pelayanan kefarmasian yang identik dengan kegiatan farmasi klinik wajib untuk melaksanakan prinsip pemberian obat yang rasional, yang diantaranya memuat prinsip 4T dan 1W, yang kemudian berkembang hingga menjadi prinsip 8D dan 1W. Dalam dispensing dan pemberian obat berdasarkan pada resep dokter, maka apoteker wajib melakukan pengkajian terhadap resep dengan menyatakan, memperoleh, dan memberikan informasi secara langsung tentang segala hal yang perlu diketahui dan atau disampaikan olehnya terkait dengan dispensing yang dilakukan. Hal yang sama juga berlaku untuk pelayanan obat-obatan yang tidak memerlukan resep dari dokter. Dalam pelayanan ini, tugas dan peran apoteker dalam berkomunikasi untuk memperoleh dan memberikan informasi yang cukup tidaklah berbeda dengan peran dokter dalam pelayanan medis. Dalam semua komunikasi yang dilakukan dengan pasien tersebut, maka keempat pilar bioetika dapat dilaksanakan langsung oleh apoteker. Empat pilar tersebut yang dasar-dasar bioetika tadi. Kemudian melalui komunikasi pasien dapat memutuskan untuk membeli dan selanjutnya mengkonsumsi obat tersebut dengan segala akibat dan efeknya. Komunikasi tersebut memungkinkan pemberian obat yang efektif karena dikonsumsi. Dengan memenuhi 8T dan 1W serta dapat mengurangi penderitaan pasien dan menghindari pasien dari penderitaan lebih lanjut atau bahkan penderitaan lain, informasi yang disampaikan dan konseling yang diberikan harus diberikan sama kepada setiap pasien tanpa pembedaan. Mungkin sekian penjelasan materi tentang bioetika dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.